Halo teman-teman petualang pancing, selamat datang kembali di saluran kesayangan kita. Saya, Angler Pro, siap membongkar semua rahasia dan prediksi untuk tanggal 17 November 2025 ini. Hari ini menjanjikan sesuatu yang istimewa, bahkan mungkin sedikit misterius untuk kita para pemancing di sekitar Jakarta. Jangan salah, meskipun musim hujan sudah mulai menyapa, ada potensi kejutan besar menanti di balik awan mendung. Prognosa untuk spesies ikan populer dan taktiknya. Untuk hari ini saya akan fokus pada 3 primadona laut yang sering kita jumpai di perairan Jakarta dan Kepulauan Seribu, kakap merah, kerapu, dan tenggiri. Kita akan bedah taktik jitu untuk masing-masing. Kakap merah. Di mana mencarinya? Kakap merah, teman-teman, cenderung menyukai dasar perairan yang berstruktur, seperti gugusan karang, bebatuan, atau bahkan bangkai kapal di kedalaman antara 5 hingga 15 meter. Dengan cuaca hujan dan potensi badai yang kita prediksi, mereka akan lebih nyaman bersembunyi di struktur bawah air ini. Air yang sedikit keruh akibat hujan justru bisa membuat mereka lebih berani keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Dengan apa memancingnya? Untuk kakap merah, teknik dasar adalah yang paling efektif. Gunakan joran yang cukup kuat dengan reel berukuran 3.000 hingga 5.000. Umpan hidup seperti udang atau ikan kecil, layang, selar yang dipasang dengan mata kail tunggal dan pemberat timah di dekat dasar adalah kuncinya. Jika umpan hidup sulit didapat, irisan cumi segar juga bisa jadi pilihan ampuh. Lemparan harus dekat dengan struktur dan biarkan umpan menyentuh dasar sebelum ditarik perlahan. Kerapu. Di mana mencarinya? Kerapu memiliki kebiasaan yang mirip dengan kakap merah, sangat menyukai tempat-tempat bersembunyi. Mereka bisa ditemukan di lubang-lubang karang, bawah jembatan, atau di dekat tiang-tiang dermaga. Dengan suhu air yang hangat sekitar 29 derajat Celcius, mereka akan tetap aktif di habitat favorit mereka. Carilah di kedalaman 3 hingga 10 meter. Dengan apa memancingnya? Teknik jigging atau bottom fishing sangat cocok untuk kerapu. Gunakan jig metal kecil atau umpan hidup seperti udang atau ikan tamban. Warna jig yang cerah seperti oranye atau hijau lumut seringkali memancing perhatian kerapu di air keruh. Pastikan senar Anda kuat, karena gigitan kerapu bisa sangat bertenaga, apalagi di dekat struktur. Tenggiri. Di mana mencarinya? Tenggiri adalah predator pelagis yang suka berburu di permukaan hingga kedalaman menengah. Mereka sering berenang di sekitar kumpulan ikan-ikan kecil yang menjadi mangsanya. Jika hari cerah, mereka bisa ditemukan di area yang lebih terbuka. Tapi dengan cuaca hujan yang kita hadapi, carilah mereka di sekitar alur pelayaran atau di dekat rumpun-rumpon yang biasanya menjadi tempat berkumpul ikan kecil. Dengan apa memancingnya? Teknik trolling dengan umpan tiruan seperti minnow atau sendok metal adalah cara yang sangat efektif untuk tenggiri. Kecepatan trolling yang moderat akan membuat umpan terlihat natural. Jika Anda memilih casting, gunakan spoon bait atau popper yang bisa menciptakan percikan di permukaan air. Gerimis justru bisa memicu mereka untuk menyerang, karena ikan kecil di permukaan menjadi kurang waspada. Analisis kondisi teoretis. Sekarang mari kita bedah kondisi alam yang akan memengaruhi kegiatan memancing kita hari ini. 17 November 2025 di Jakarta. Cuaca. Hari ini kita akan menghadapi cuaca yang cukup menantang. Prediksi menunjukkan adanya potensi badai petir yang tersebar luas sepanjang hari, dengan kemungkinan hujan mencapai 75%. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius, terasa hangat dan lembab. Kelembapan udara akan sangat tinggi, mencapai sekitar 80%. Angin diperkirakan bertiup dari arah timur dengan kecepatan rata-rata 8 hingga 9,6 km per jam. Perubahan cuaca yang drastis, terutama hujan deras, dapat memengaruhi nafsu makan ikan. Air hujan yang jatuh ke permukaan bisa membuat suhu air sedikit turun di lapisan atas dan juga membawa banyak makanan alami seperti cacing dan serangga ke perairan, membuat ikan kurang tertarik pada umpan kita. Visibilitas ikan di dalam air juga akan berkurang akibat percikan air dan awan mendung. Suhu air.
Kabar baiknya, suhu permukaan air di perairan Jakarta cenderung stabil dan hangat di bulan November, rata-rata sekitar 29 derajat Celcius. Suhu air yang konsisten ini sangat penting untuk metabolisme ikan. Meskipun ada hujan, massa air yang besar akan mempertahankan suhunya sehingga ikan tidak mengalami stres termal yang signifikan. Fase bulan. Pada tanggal 17 November 2025, bulan akan berada dalam fase bulan sabit tua dengan permukaan yang terang hanya sekitar 7 hingga 9,1%. Ini adalah fase yang mendekati bulan baru yang akan terjadi pada tanggal 20 November. Secara umum, banyak pemancing meyakini bahwa fase bulan baru atau yang mendekatinya adalah waktu yang baik untuk memancing. Kondisi gelap di malam hari saat bulan sabit tua bisa membuat ikan predator lebih berani berburu, dan pasang surut air laut seringkali lebih kuat di sekitar bulan baru, memicu aktivitas makan ikan. Aktivitas ikan secara umum. Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu di awal musim hujan ini, aktivitas ikan secara umum saya nilai akan kaprisni hingga sedang. Potensi hujan dan badai petir dapat membuat ikan enggan muncul ke permukaan atau berpindah ke spot yang lebih dalam dan aman. Namun, fase bulan sabit tua yang mendekati bulan baru bisa memicu pergerakan pasang surut yang kuat, yang seringkali meningkatkan nafsu makan ikan, terutama spesies predator. Jadi, meskipun ada tantangan, dengan taktik yang tepat, kita masih punya peluang untuk mendapatkan hasil tangkapan yang memuaskan. Penutup. Baiklah, teman-teman petualang pancing, itu dia prediksi dan tips dari saya untuk tanggal 17 November 2025 ini. Ingat, niat mancing yang tulus itu separuh dari keberhasilan. Tetap jaga keselamatan dan nikmati setiap momen di atas air. Semoga nihil ekor, nihil sisik untuk kita semua. Jangan lupa ya, kalau kalian suka dengan video ini, berikan like, bagikan ke teman-teman pemancing lainnya. Dan yang terpenting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update prediksi lainnya. Kalian punya rencana mancing di mana hari ini? Atau ada pengalaman unik di musim hujan? Bagikan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.